Di video kali ini saya melakukan perjalanan dari Karimun Jawa menuju Semarang. Setelah puas liburan murah di Karimun Jawa, akhirnya saya memilih transportasi kapal pelni berangkat dari Pelabuhan Legok Bajak. Sekaligus ingin merasakan fasilitas kelas 1 kapal Kelimutu, seperti apa fasilitas yang disuguhkan oleh salah satu kapal yang terbesar ini. Oh ya, buat teman-teman yang belum sempat nonton video saya perjalanan low budget dari Jakarta menuju Karimun Jawa, kalian bisa menonton di video saya yang sebelumnya agar kalian tidak ketinggalan informasi. Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi di channel YouTube Traveling with Mangge. Pagi ini saya berada di Pelabuhan Legon Bajak, Karimun Jawa. Ini adalah salah satu alternatif perjalanan kalian ya, jika berangkat atau pulang dari Karimun Jawa menuju Semarang. Karena di Karimun sana ada kapal feri ya, di pelabuhan sana. Di Pelabuhan Legon Bajak juga ini ada kapal pelni yang sangat besar yang mengantarkan kita dari rute Semarang Karimun Jawa dan sebaliknya. Nah, pagi ini saya mau ngajak kalian untuk naik salah satu kapal pelni Kelimutu menuju kota Semarang dari Pelabuhan Legon Bajak dengan harga tiket kurang lebih 200 atau 300. Tapi informasinya, kemarin kan saya naik kapal pelni ini dari Semarang itu saya bisa pesan online. Tapi kalau dari sini kita tidak bisa pesan online, kita bisa pesan langsung sama petugas yang ada di sini. Nanti saya tunjukkan kepada teman-teman. Nah, ini sebenarnya alternatif ya, alternatif buat kalian. Jika kalian mau langsung ke Semarang, bisa langsung naik dari Pelabuhan Legon Bajak ini menggunakan kapal pelni. Jadwalnya juga kalian bisa sesuaikan, bisa lihat langsung di aplikasi PT Pelni atau di websitenya PT Pelni. Oke, saya langsung masuk aja ya. Saya mau cari petugas pelninya. Nah, di sini rental motornya yang saya bilang. Jadi kalian bisa langsung hubungi aja nomornya. Kalau nggak salah ada di sana. Nah, itu perjalanan dari Pelabuhan Legon Bajak ini menuju menuju ke Karimun itu kan setengah jam. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir mengenai transportasi karena di sini sudah ada ojek. Jadi teman-teman tinggal nyewa. Kalau nggak salah itu 100 ribuan apa berapa gitu. 200 ribu semalam, sehari semalam gitu. Nah, ini saya langsung ke petugasnya dulu ya, sambil saya tanya-tanya berapa harga tiketnya, karena di website PT Pelni itu tidak ada. Pak? Ya, udah habisnya. Udah, mau pesan tiket Pak. Saya ambil record ya Pak ya, biar teman-teman saya tahu gitu. Ya, penonton saya tahu. Assalamualaikum, selamat beraktivitas. Nah, teman-teman, ini Pak siapa namanya Pak? Pak Alfian. Beliau ini orang Pelni ya. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau kita pesan tiket dari Karimun Jawa ke Semarang itu tidak bisa buy online ya. Jadi di sini ada petugas langsung dari PT Pelni yang akan melayani kita ya, keberangkatan dari Pelabuhan Legon Bajak menuju Semarang. Ya, kami tetap layani dengan senang hati. Gimana Pak? Kapalnya gede ya Pak? Jadi rugi nih. Amin. Kapasitas GT-nya bisa 6.000 Pak. Bisa 6.000 orang? Enggak, GT-nya apa, kekuatan GT-nya. Oh, penumpangnya bisa sampai 5, bisa sampai 1.000 Pak. Bisa 1.000 orang? Bisa. Oke. Terus kapal Kelimutu ini ada kelas 1 juga ya Pak? Satu ada Pak, sesuai dengan harga tiket. Ini saya mau nanya Pak. Ada tiket. Nah, ini harga tiketnya nih. Harga tiket sesuai kelas 1, ya, kelas 2, kelas ekonomi. Jadi untuk kelas ekonomi itu 109.000, ya, dewasa bayi 14.000, ya,
Terus kelas 2-nya 293.000, bayinya 35, kelas 1-nya 358. Cukup terjangkau ya, Pak. Kalau dibandingkan dengan apa ya? Dengan ferry kan ferry 100 lebih ya? Ferry sampai 200. 200. Ya. Nah, ini ekonominya Ekonominya 109. Jadi nanti sebentar saya perlihatkan sama teman-teman ya. Kelas ekonomi, kelas 1 dan kelas 2-nya. Saya mau beli tiket, Pak. Oh, siap. Tetap dilayani, Pak. Ya, makasih ya, Tetap Pak dilayani. Alvin. Ya. Oke, teman-teman. Tadi trompet kapal pertama itu sudah bunyi. Itu artinya persiapan keberangkatan kapal. Nah, kemungkinan saya mau langsung masuk aja. Dan kalau bisa saya mau terbangin drone dulu nih di atas kapal Kelimutu. Cuman nggak tahu nih, semoga bisa ya. Kalau nggak bisa ya kita langsung naik aja. Sekedar informasi juga buat kalian, kalau kapal Pelni ini yang berangkat dari Semarang bukan hanya Kelimutu, akan tetapi ada kapal Lawit juga. Jadi jadwal keberangkatan itu 2 minggu sekali, dan juga kapalnya itu akan stay di sini semalam. Jadi kalau yang untuk liburan PP, saya rasa cukup ya kalian berangkat dari Semarang. Udah bunyi ya bel kedua, klakson kedua, itu tandanya setengah jam lagi kapal Kelimutu akan berangkat menuju Pelabuhan Semarang. Kayaknya saya nggak bisa nerbangin drone deh karena waktunya juga udah nggak cukup. Oke, saya langsung naik aja ya. Bismillah. Karena setengah jam lagi kapal diberangkatkan. Pagi Mas. Berangkatnya jam 10. Pagi. Mengejar badai. Mengejar badai. Itu lagunya kelas Pagi. di kelas lagi atau Iya, di Eko? kelas lagi Pak. 5.003 kayaknya. Yang kemarin ke atas aja Pak. Ini. Iya, langsung ke atas. Terima kasih. Ayo Pak. Nomornya. Ketemu lagi Pak. Iya Pak. Ini nih Pak. Maaf tangan kiri. Mohon maaf. 504B. Mohon maaf. Maaf tangan kiri Pak. Iya. Nah, ini proses pengambilan kunci. Jadi informasi 5 untuk kelas 1 pengambilan kunci. Oh iya. Wah, pelayanan yang sangat luar biasa. Jadi kita dibantu langsung sama petugas di atas kapal. Ya, ke sini silahkan. Siap, makasih. Sendiri kayaknya di kamar. Iya, maaf tangan kiri Pak. Maaf. Terima kasih Pak ya. Baik. Ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemarin saya juga udah naik kelas 1-nya. Kenapa teman-teman pada nanya kok milih kelas 1 mulu Bang? Karena kan ya harganya juga terjangkau gitu. Dari Karimun Jawa ke Semarang itu dengan biaya 350.000 itu menurut saya itu sangat terjangkau ya kita untuk liburan di sini. Makanya saya pilih kelas ekonomi, dan juga saya bisa ngedit juga dulu di sini ya selama 6 jam di perjalanan. Keren banget ya. Nanti sebentar lagi kita keluar untuk melihat pemandangan di air di laut. Jadi sekedar informasi juga buat kalian teman-teman, tidak semua kapal Pelni itu mempunyai kelas 1. Jadi kelas 1-nya itu udah dijadiin kelas ekonomi utama. Nah, kebetulan kapal laut kapal Kelimutu ini dia punya kelas 1. Jadi langsung saya review dulu. Saya langsung memperlihatkan kepada kalian fasilitasnya apa aja sih yang ada di kamar kelas 1 KM Kelimutu. Nah, ini kasurnya ada 2 ya. Jadi setiap kelas itu penumpangnya ada 2, 1 dan 2. Tapi kalau kalian kalau tidak ada yang memesan kelas 1, kalian bisa sendiri. Jadi 2 kasur ini bisa kalian kuasai. Mau tidur sini, mau tidur sini, ya sebenarnya sih nggak masalah. Tapi ya sebelumnya itu kalian harus bertanya dulu sama petugasnya apakah bisa atau tidak. Seperti itu ya teman-teman.
Nah, terus lanjut di sini ada meja untuk bekerja ya. Kalian bisa nyimpan laptop di sini ya kan sambil bekerja. Ada colokan juga. Ini ada colokan. Cuman tidak ada akses internet. Jadi kalau hanya untuk kerja-kerja Excel, ngedit dan lain-lain bisa lah kalau di sini. Terus dia ada televisi. Nah, ini televisinya kurang lebih 21 inch. Ada remote TV-nya juga. Dia ada AC sentral ya. Ini AC sentral, nanti akan dingin kalau kapal sudah jalan. Seperti itu. Terus ada cermin yang lumayan gede ya. Jadi sebelum keluar ya, kita bisa ngaca dulu. Dan selanjutnya ada light jacket. Tuh, ada 2. Dan ada lemarinya juga 2. Dan ini kita bisa menyimpan cover di sini. Ini life jacket ya. Setelah itu kita ke kamar mandinya. Ini kamar mandinya, teman-teman. Kloset duduk, terus di situ ada wastafel, ada shower, kaca yang besar, dan di sini tempat penyimpanan sabun dan lain-lain. Jika kita berperjalanan jauh ya, biasanya yang ke timur itu perjalanannya jauh banget, kalian bisa nyimpan di sini dulu dan berbagi sama teman sekamar kita. Seperti itu, keren ya. Kelas satunya. Oke, nah sekarang saya udah di atas kapal. Kalian lihat pemandangannya keren banget. Kurang lebih 15 menit atau 20 menit lagi kapal KM Kelimutu ini diberangkatkan ya menuju ke Semarang. Jadi estimasi itu 6 sampai 5 jam. Sebenarnya sih perbedaan kalau kita menggunakan kapal ferry ya yang di Pelabuhan Karimun itu hanya 1 jam atau 2 jam. Tapi kalau kalian yang ke Semarang berarti kan turunnya di Pelabuhan Kartini. Dari Kartini Jepara itu ke Semarang ya kurang lebih 1,5 jam. Apalagi kalau macet ya bisa sampai 2 jam dan 3 jam. Jadi lebih efisien kalau menurut saya menggunakan kapal laut Pelni ini, Kelimutu. Dari sini dia direct langsung ke Semarang. Akhirnya tepat pukul 11.00 ya, kapal Kelimutu diberangkatkan juga. Tadi itu udah teman-teman mungkin udah dengar ya suara trompet kapal laut ya 3 kali. Itu artinya kapal sudah siap diberangkatkan. Siap buka belakang, persiapan kapal berangkat, persiapan kapal berangkat. Nah ini mesinnya udah dihidupin. Kemungkinan jangkarnya sana itu akan segera dibuka, dan jangkar yang ini, nah itu kalau udah dibuka berarti kapal sudah siap berangkat. Nah ini mesinnya juga udah hidup nih. Oke teman-teman, akhirnya kapal laut Kelimutu berangkat ya dari Pelabuhan Legok Karimun menuju Pelabuhan Semarang.
Nah di sana itu ada mercusuar kecil ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu nandain kalau daerah itu dangkal airnya. jadi kapal ini tidak bisa melewati jalur sana itu karena itu dangkal. Nah depan saya itu pulau, itu keren banget loh pulau-pulaunya. Nanti mungkin setelah ini saya akan memperlihatkan kalian kelas ekonomi dan juga bagaimana sih fasilitas makan siang di atas kapal laut ini untuk kelas satunya. Ada pengumuman apa nih? Pelanggan yang terhormat, sesaat lagi layanan makan akan segera dibagikan. Oh iya, Di makan nomor untuk menyiapkan kelas 1 dan juga kelas ekonomi. sebagai Nah saya mulai dulu makan siang. ikuti arahan petugas kami dan setelah pengambilan makan Anda dapat kembali Terakhir ya? seat masing-masing. Kebetulan 5 orang rumah Dihimbau untuk membuang sampah sisa Ini nih, makanan ke tempat sampah fasilitas makan di kelas 1. serta membuang kemasan makanan ke tempat sampah berwarna kuning yang berada di dekat Anda. Terima kasih dan selamat menikmati layanan makan bagi pelanggan kapal Pelni. Oke teman-teman, ini seperti inilah makan siang di atas kapal Kelimutu untuk kelas satunya ya. Nah ini kita masuk di ruangan restoran. Setelah itu dapat makanan seperti ini, ada ikan, gorengan, sambal dan juga sayur. Oke teman-teman, saya sudah selesai makan tadi. Mungkin teman-teman sudah melihat ya fasilitas yang di dalam makan di kelas 1 ya. Kita makan dalam restoran. Terus tadi juga kalian udah melihat kelas satunya. Dan sekarang saya akan mengajak kalian untuk room tour keliling di atas kapal Kelimutu ini. Ada apa aja sih fasilitasnya? Dan saya mulai dari belakang sana ya. Nah ini dari buritan kapal nih. Nah ini deck 5 ya. Posisi saya berada di deck 5 buritan kapal. Dari sini kalian masih melihat Pulau Kelimutu yang indah. Tuh Pulau Kelimutunya nih. Tuh seperti itu. Deck 5. Nah dari deck 5 saya coba naik ke atas. Kafetarianya ya. Jadi kalau kalian mau ngerokok, beli minuman, terus ngopi di sini. Tapi harganya lumayan, masih lumayan tinggi. Namanya di atas kapal juga ya. Jadi harga tidak bisa diganggu gugat. Nah ini Pelni mapnya. Oke teman-teman, dari belakang tadi Pelni map, buritan belakang kapal. Nah sekarang saya menuju ke depan ya. Nah ini buritan depan. Jadi di sini kita bisa melihat langsung apa ya, depannya kapal nih. Jadi kita seperti membawa kapal di sini. Jadi kayak nakoda gitu. Nah ini semacam apa ya? Life raft itu mungkin semacam skoci tambahan ya dari skoci yang gede tadi itu di atas. Terus ini ada kren untuk mengangkut kontainer dari bawah ke atas, dan ini mungkin mesin itu BBM ya. Depan sana itu adalah jangkar. Nah itu lonceng. Mungkin kalian bisa lihat depan saya itu lonceng ya. Amit-amit kejadian apa-apa, lonceng itu bisa dibunyikan di malam hari. Tapi semoga saja perjalanan kita selalu dilindungi ya. Nah ini saya lanjut dari buritan depan kapal. Nah depan sana itu tempat petugas untuk mengarahkan kapal. Bila mana kalau tidak ada takbut di pelabuhan yang kita tuju seperti tadi ya. Di Karimun Jawa itu tidak ada takbut, akhirnya petugas berdiri di sana untuk mengarahkan nahkoda untuk menghindari perairan yang dangkal. Kita lanjut lagi kemana ya? Oh kita ke atas, ke deck 7 atas.
Setelah kita ke atas, terus kita turun ke bawah ya. Kita lihat kelas-kelas ekonominya sama pantry ya, tempat makan kelas ekonomi, dan juga apa ya, toiletnya sebersih apa sih toilet yang ada di kapal Pelni. Nah ini deck 7, ini di luar ya, deck 7 ya tuh. Nah nanti teman-teman kalau yang merokok itu di sini, jadi tidak boleh merokok di dalam karena bahaya. Nah ini adalah skoci juga. Ini kalau dibuka mengembang, skoci kecil. Ini kapasitasnya mungkin sekitar 5-6 orang atau 10 orang, saya kurang tahu ya. Dan yang di atas saya ini adalah skoci yang paling besarnya, seperti itu. Nah ini skoci besarnya. Jadi dia ada berapa ya? Ada 8 skoci besar ya, yang bisa menampung lumayan banyak penumpang. Nah ini kayaknya ruangan nahkoda, tapi saya nggak mau naik ke atas ya, karena itu bukan daerah kita untuk lalu lalang. Jadi tidak diharapkan para penumpang untuk lalu lalang di sini, karena ini ruang nahkoda, area steril, hanya khusus untuk hanya khusus untuk petugas yang ada di kapal Pelni. Jadi kita nggak boleh naik ke atas, hanya sebatasnya di sini aja, seperti itu. Nah di belakang sana itu musolanya teman-teman, musolanya. Saya mau masuk ke situ cuman karena ada lagi sholat ya, pada sholat zuhur. Nah itu musolanya di dalam, itu bersih banget ya, tersedia dengan toilet, kloset, dan juga musola pria dan wanita. Kalau ini ruangan kelas 2 dan kelas 3. Tadi sebelah sana itu ruangan kelas 1 -nya. Ini ada toko juga ya, harusnya buka ini, cuman karena pelayaran 6 jam jadi dia nggak buka. Saya coba turun aja ya ke kelas ekonominya. Nah ini deck 4 dari kapal Kelimutu. Ruang informasi. Iya, bentar lagi mau sholat masih ngantri. Ini pantry ya. Kan soalnya tempatnya nggak terlalu besar, jadi. Nah jadi teman-teman kalau mau makan di sini, jadi dia buka di saat pas makan siang, pagi, dan malam. Nah ini daftar menunya. Kelas ekonomi udah ada semua ya. Hari Senin makannya apa? Tuh nasi tongkol, goreng balado, tumis. Terus ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. 4 sehat, 5 sempurna. Mantap banget ya. Jadi dengan biaya Rp109.000 ya, dari Semarang menuju Karimun itu kalian sudah mendapat makan gratis, dan setiap ruangan disediain sama CCTV seperti itu. Nah ini ruangan kelas ekonominya. Tapi di situ karena ada orang, saya nggak enak mengganggu ya, mungkin pada kecapean. Nah ini ruangan kelas ekonominya teman-teman, seperti ini. Nah ini ruang kelas ekonomi. Jadi setiap penumpang disediakan satu kasur per orang ya. Jadi nantinya sesuai nomor urut. Kalau di tiket kalian 141 berarti tempatnya di sini 40, 39, dan seterusnya. Nah di deretan sini, di situ ada skoci dan juga life jacket. Seperti itu. Ini ada apa ya istilahnya ini? Buat menyimpan barang ya. Kok saya lupa ya. Bagasi. Nah kalian bisa nyimpan tas kalian di atas ini biar rapi. Terus di sini ada live USB ya. Output, kalian bisa colok USB kalian di sini, dan juga ada colokan perumahan. Cukup keren ya. Ini untuk kelas ekonominya seperti ini. Dan di sini disediakan televisi. Kalian bisa nonton di sini sambil menikmati pelayaran yang ada di
sini. Jadi sambil menunggu sampai, kalian bisa menonton, sediakan televisi. Keren banget teman-teman. Nah, ini kamar mandinya teman-teman. Nah, seperti ini ya kamar mandinya. Ini ada kloset berdiri untuk pria. Terus di sini ada wastafelnya juga. Di situ ada kloset jongkok ya, lengkap dengan flushnya ya, ada flushnya juga, flush atau flush. Ini kloset duduk. Ini ruangan mandi, shower, dan juga shower. Dan pastinya kamar mandinya sangat bersih. Jadi tidak ada lagi yang namanya air yang tergenang atau apalah, enggak ada. Kapal pel ini sekarang itu sangat berubah ya teman-teman. Dan di sini ada AC, pastinya wow, dingin. Seperti itu. Makanya kalian dilarang untuk merokok di dalam toilet. Oke teman-teman, barusan ada informasi ya, kalau teater film dan juga rental PS itu sudah dibuka. Jadi buat kalian ya yang untuk menghilangkan rasa jenuh di atas kapal laut selama berlayar, kalian bisa menikmati fasilitas yang ada di kapal ini. Informasinya untuk rental PS itu 20.000 dan teater filmnya itu sekali nonton 10.000. Wah, itu mantap banget ya. Apalagi dia bertempat di deck 6. Tidak begitu goyang ya. Karena kalau dulu itu teater filmnya itu adanya di deck 2. Sehingga penonton itu kurang nyaman karena goyangan kapal itu. Tapi sekarang udah bertempat di deck 6. Mantap banget. Ini adalah ruangan hiburan. Sini ada PS ya. Jadi kalian bisa main PS di sini sepuasnya. 20.000 per jam PS3. Tadi saya udah mengajak kalian untuk room tour ya di atas kapal laut Kelimoto ini, kapal laut Kelimoto ini. Tadi kita udah melihat kelas ekonomi, terus kamar mandi kelas ekonomi, terus ada ruangan hiburan ya, semacam PS2 dan juga teater film. Itu keren banget ya, karena kenapa ya, kita di atas kapal itu biasanya bosan melihat pemandangan, setelah itu bingung mau ngapain. Tapi dengan ada fasilitas ini, itu sangat benar-benar menghibur para penumpang yang datang, para penumpang yang naik di atas kapal ini. Dan informasinya juga di sini ada apa ya, hiburan ya, hiburan live musik itu dia bertempat di ruang makan kelas 1. Nah teman-teman bisa datang situ ya. Jadi bukan hanya kelas 1, 2, dan 3 aja bisa nonton, tapi kelas ekonomi juga bisa. Jadi teman-teman langsung aja ya. Dan juga tadi saya melihat toiletnya itu sangat bersih ya, sehingga membuat apa ya, kenyamanan buat para penumpang ya. Tadi di kelas ekonomi aja itu udah bersihnya minta ampun. Mulai dari toiletnya di kelas ekonomi, terus lanjut lagi kamarnya, koridor itu di kelas ekonomi itu sangat bersih dan membuat kita nyaman untuk diam di sini berlama-lama. Duduk di belakang kapal menikmati secangkir kopi sambil melihat sunset adalah pemandangan yang sangat indah. Dan ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan. Dan tak terasa perjalanan saya hampir tiba di pelabuhan Tanjung Emas Semarang setelah menempuh perjalanan kurang lebih 5 jam dari pelabuhan Legok Bajak, Karimun Jawa.
Barusan ada informasi lagi, 30 menit lagi kita akan sampai di pelabuhan Semarang ya. Nah, depan sana itu udah banyak kapal juga ya. Ada kapal tanker, sana ada kapal DLU juga ya. Kapal DLU yang rute Semarang Pontianak, milik swasta. Semoga aja di daratan ya ketika sampai tidak hujan. Karena kalau hujan, wah, bisa berabe juga nih perjalanan kita. Tak terasa 6 jam perjalanan dari Karimun Jawa, akhirnya saya tiba juga di kota Semarang. Ini adalah perjalanan yang sangat menyenangkan. Apalagi selama di kapal laut banyak sekali fasilitas yang membuat saya tidak bosan selama di atas kapal. Mulai dari rental PS, bioskop, dan pastinya fasilitas kelas 1 yang sangat nyaman. Dan akhirnya tiba di Semarang, saya disambut dengan hujan yang lebat. Tapi saya bersyukur selama di Karimun Jawa cuaca sangat bersahabat, sehingga saya bisa beraktivitas dengan leluasa. Mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita dalam perjalanan trip low budget Jakarta Karimun Jawa episode 4. Sampai jumpa lagi di traveling low budget saya yang berikutnya.